kira apa yang disampaikan Pak Ferry itu sangat kontekstual ya. Satu hal yang pasti mengancam saat ini adalah ketidakpastian global, di mana semua negara itu melakukan inflasi dan direspon oleh bank sentralnya dengan menaikkan suku bunga. Nah, impact dari respon kenaikan suku bunga ini pada level tertentu ini dikhawatirkan akan memicu adanya resesi. Dan ketika resesi terjadi, maka yang investor akan cenderung risk off. Nah, ini yang dikhawatirkan impact dari risk off-nya ini. Ketika risk off terjadi, maka flow US dollar terhadap emerging market, khususnya ke investasi di emerging market seperti di Indonesia ini akan semakin berkurang. Nah, ketika supply berkurang, nah ini yang dapat mengakibatkan nilai tukar rupiahnya akan terkoreksi. Nah, ini yang menjadi concern kita semua, dan potensi ini sangat mungkin terjadi ya pada saat ini, mempertimbangkan seperti tadi sampaikan juga, inflasi euro sudah sampai 9.1, US masih 8 point something. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Nah, dan di sisi lain mungkin Indonesia hari ini masih punya supply dolar yang cukup bagus dari ekspor komoditi gitu kan. Ini menjadi salah satu penopang supply US dollar Indonesia saat ini. Tapi yang perlu diwaspadai juga, ketika resesi ekonomi terjadi, demand terhadap komoditi juga dikhawatirkan akan turun. Nah, tentu juga ini akan berimpact juga terhadap supply dolar di Indonesia. Gitu. Oke, artinya potensi rupiah semakin melemah, bahkan menembus 15.000 ini masih bisa terjadi dan potensial karena ada kekhawatiran impact dari risk off tadi. Kalau Mas Putu, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan potensi resiko pelemahan rupiah di tahun ini dan juga tahun depan? Ya, benar. Saya rasa memang yang pertama itu adalah faktor dari eksternal ya, di mana Bank Sentral Amerika Serikat akan sangat agresif begitu menaikkan suku bunga bahkan sampai tahun depan gitu. Diperkirakan bisa tahun depan itu mencapai 4%, jadi sekitar 175 basis point dari level saat ini, itu juga cukup tinggi sekali, sangat tinggi malahan, itu yang bisa menekan rupiah, terutama dari sisi imbal hasil obligasi ya. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, kemudian yield treasury akan meningkat, selisihnya dengan SBN akan menyempit, itu yang bisa memicu capital outflow yang sebenarnya saat ini juga sudah terjadi sangat besar ya. Di sepanjang tahun ini sekitar 120 triliun, seandainya semakin menyempit selisihnya, itu akan memicu capital outflow lebih lanjut dan bisa memberikan tekanan terhadap rupiah gitu. Selain itu juga dari dalam negeri saya rasa mungkin tekanannya akan datang dari kalau misalnya Pertalite jadi dinaikkan ya. Kalau kita lihat ke belakang, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah ada 5 kali kenaikan harga BBM bersubsidi kayak gitu, dan 4 diantaranya itu selalu memicu pelemahan rupiah. Itu sebenarnya yang dari dalam negeri sih, tekanan dari dalam negeri, dan pelemahannya itu cukup besar karena kalau misalnya BBM subsidi dinaikkan sehingga memicu inflasi yang tinggi, jadi nilai tukar mata uang itu bisa tergerus atau melemah kayak gitu sih. Jadi 2 faktor itu dari eksternal dan dari internal yang akan menekan rupiah di tahun ini dan mungkin akan berlanjut di tahun depan. Oke, kita masih berbicara terkait dengan faktor eksternal. Pak Itang, kalau misalkan pekan lalu sentimen yang menyelimuti bursa saham global begitu terkait dengan pernyataan Jerome Powell yang masih hawkish terkait dengan kebijakannya begitu, sampai tanda-tanda inflasi melandai bahkan menyentuh target 2%. Lantas seperti apa Anda melihat pernyataan dari Jerome Powell ini terhadap perekonomian dan juga pasar keuangan tanah air? Baik, satu yang mungkin kita perlu cermati juga, apa yang disampaikan oleh Jerome Powell adalah respon dari Fed dalam merespon dengan naiknya suku bunga itu selalu disampaikan adanya data-data ekonomi yang secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi suatu respon Fed akan merespon bila mana memang terjadi inflasi yang tinggi, melihat angka pengangguran, juga termasuk pengaruhnya terhadap GDP. Nah, memang pada saat ini menunjukkan bahwa angka inflasi Amerika masih tinggi, sehingga ekspektasi masih hawkish, kenaikan Fed Fund Rate akan agresif juga. Nah, yang harus diwaspadai tentu seperti tadi, ketika Fed Fund Rate-nya naik, instrumen dalam US Treasury juga akan naik, sehingga tentunya dalam instrumen rupiah pun akan menyesuaikan, karena tadi ya pengaruh dari risk off-nya juga bisa jadi yang investor Indonesia itu nanti out dulu keluar gitu, kembali dulu ke safe haven, ke instrumen-instrumen yang lebih aman. Nah, ini yang bisa memicu juga adanya kenaikan
imbal hasil obligasi di Indonesia maupun dalam nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga bisa terkoreksi juga. Nah, mungkin itu yang perlu diwaspadai. Dan impact-nya tentu kalau ke sektor real, ketika nilai tukar rupiah ini melemah, tentu ke komoditi-komoditi impor juga akan berimpact menjadi adanya kenaikan harga-harga dan akhirnya juga tentu ke inflasi juga di end. Mungkin seperti itu.